Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syifa Syifatul Hikmah dari kelas 11 TKJ1 SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan mempraktekkan cara bagaimana men-setting VLAN dengan 3 switch dan 1 router. Yaitu kita pergi dulu ke Cisco, kemudian siapkan router yang 1841 dan lalu ke switch yang 2960. Di setiap switch itu masing-masing kita pasang dengan 2 PC. Nantinya akan ada 6 PC ya teman-teman. Kemudian nantinya kalau kita sudah pasang, kita langsung saja hubungkan router dengan switch. Kita rapikan dulu ya teman-teman. Rapikan terlebih dahulu. Nah, kita langsung saja dengan ke router, yaitu menggunakan kabel crossover. Yaitu kita menggunakan kabel strike ya, mohon maaf ya teman-teman, kita menggunakan kabel strike. Kemudian yang switch ke switch kita menggunakan kabel crossover. Nah, kita coba terus menggunakan, kita sambungkan dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kalau dari switch ke PC kita menggunakan kabel strike. Kemudian di sini saya akan menamakan dulu di setiap VLAN di setiap ininya, yaitu dengan nama VLAN 1, VLAN 20 ya teman-teman untuk yang tengah. Kemudian ini IP-nya yaitu 192.168.2.x. Nah, /24. Itu nanti saya di sini sebagai contoh saja ya teman-teman. Nah, untuk yang VLAN 10 yaitu untuk IP-nya yaitu 192.168.1.x/24. Nah, untuk yang VLAN 30 kita masukkan IP yaitu 192.168.3.x/24 ya teman-teman. Kalau misal sudah terhubung, lalu kita ke router, klik router ya teman-teman. Kemudian kita ke CLI. Nah, kita enterkan saja klik N ya teman-teman, atau no. Nah, kemudian kita enter, lalu kita ketik N, kemudian ketik COMT, lalu enter. Kemudian di sini kita ketik in FA 0/0. Ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu si FA-nya itu, kita lihat apakah ada atau enggak. Kita lihat untuk FA-nya yaitu
mengarah ke FA berapa ya teman-teman. Nah, untuk cara mengetahui supaya terlihat FA-nya kita itu yang 3 itu kita harus checklist semua supaya kelihatan yang FA-nya ya teman-teman. FA itu Fast Ethernet. Kita kembali lagi ke router. Kita lanjutkan. Lalu selanjutnya kita ketik no SH. Nah, pastikan nanti kita lihat apakah kabel yang terhubung dari router ke switch sudah hijau atau belum ya teman-teman. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan ketik. Kita enter terlebih dahulu dengan ketik in FA 0/0 titik 10. Titik 10 ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan VLAN-nya ya teman-teman, kemudian enter dan enter lagi. Nah, lalu ketik yaitu kita ketik encapsulation .1q. .1q titik 10. Kemudian teman-teman bisa enter ya kalau sudah. Titik 10 .1q 10 teman-teman, maaf ya titik. Kemudian enter. Kemudian masukkan si IP-nya. Kemudian kita masukkan IP-nya yaitu IP add 192.168.1.1. Jangan lupa untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter ya teman-teman. Nah, lalu kita ketik yang namanya in FA 0/0 titik 20. Kemudian enter. Nah, lalu teman-teman bisa ketik lagi yaitu encapsulation .1q 20. Kemudian enter. Lalu ketikkan IP address-nya ya teman-teman, yaitu kita ketik dengan IP add 192.168.2.1. Kemudian untuk subnet-nya kita ketik 255.255.255.0. Kemudian enter. Nah, lalu ketik IP yang ketiga ya teman-teman, kita klik dulu yaitu dengan ketik in FA 0/0 titik 30. Kemudian enter. Lalu kita ketik lagi yang namanya encapsulation .1q 30. Kemudian enter. Nah, lalu kita masukkan IP address-nya dengan ketik IP add, itu IP address yang ketiga ya teman-teman. Kita ketik IP add 192.168.3.1. Kemudian untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter ya teman-teman. Lalu kalau kita sudah pergi yang
Lalu kalau kita sudah, kita pergi ke switch yang pertama dengan ke CLI, kemudian enter. Kita klik enter ya teman-teman. Kita kepinggirkan dulu supaya tidak menghalangi. Klik enter, kemudian N, kemudian ketik COMT, kemudian enter. Di sini ketik VLAN 10 ya teman-teman, enter. Kemudian di sini teman-teman bisa ketik name lantai 2. Name lantai 2 ya teman-teman. Kemudian kalau sudah, kita klik enter. Klik enter ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa ketik X, enter. Nah, ketik lagi VLAN 20 ya teman-teman, kemudian enter. Nah, untuk kemudian X, kemudian kita ketik X, enter. Nah, lalu kita ketik lagi VLAN 30, enter, dan ketik lagi X ya teman-teman, enter. Nah, di sini kita juga harus lihat kabel yang terhubung dari PC 1 dan 2 yaitu FA berapa. Lalu kita ketik, yaitu dengan ketik lalu kita ketik intra FA 0/2, FA 0/3, kemudian enter. Dan lalu kita ketik yang namanya SW mau AC, enter. Nah, langkah selanjutnya kita ketik SW AC VLAN 10, enter. Nah, ini sudah ya untuk switch yang pertama ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama kayak tadi, yaitu dengan ke switch yang kedua, yaitu kita ke CLI, enter. Kemudian kita ketik N, enter. Kemudian ketik COMT, enter. Nah, kita ketik VLAN 10 ya teman-teman, VLAN 10, enter. Kemudian kita ketik X, sudah ya. Kemudian kita ketik yang namanya name lantai 3, enter. Kemudian kita ketik X, enter. Lalu kita ketik VLAN yang 30, kemudian enter. Kita X, kemudian ketik intra lalu kita ketik intra FA 0/4, FA 0/5/5, enter. Kemudian ketik SW mau AC, enter. Nah, ketik SW AC VLAN 20 ya teman-teman, enter. Nah, ini dia udah selesai untuk yang switch yang kedua ya teman-teman. Selanjutnya kita ke switch yang ketiga. Kita pergi ke switch ketiga, kemudian ke CLI, enter. Nah, ketik N, kemudian CONT, enter. Kemudian ketik VLAN 10, VLAN 10. Kemudian enter. Kita ketik lagi VLAN 20, enter. Kemudian ketik VLAN 30, enter. Nah, lalu kita ketik name lantai 4, enter.
lalu ketik intra FA 0/2, FA 0/3 ya teman-teman. Enter. Kemudian ketik SW mau Aceh. Enter. Lalu ketik SW Aceh VLAN 30. Enter. Nah, ini dia udah selesai untuk switch yang ketiga. Maka selanjutnya kita masukkan IP per PC-nya, yaitu PC pertama kita masukkan 192.168.1.2 ya teman-teman, 1.2. Kemudian untuk subnet max-nya, kita untuk default gateway-nya kita masukkan si IP si router, yaitu 192.168.1.1. Selanjutnya ke PC yang kedua, kita ke desktop, kemudian IV configuration, kemudian IV-nya kita masukkan 192.168.1.3. Nah, untuk default gateway-nya kita samakan dengan yang di router. Kemudian kita masukkan ke PC yang ketiga, yaitu untuk IP address-nya 192.168.2.2. Nah, untuk default gateway-nya kita masukkan yaitu 192.168.2.1. Nah, untuk PC yang keempat kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.2.3. Nah, untuk default gateway-nya kita samakan sama yang kayak di router tadi ya teman-teman, yang PC ketiga. Selanjutnya PC kelima kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.3.2. Nah, untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.3.1. Nah, mohon maaf ya teman-teman, ini salah. Kita masukkan ulang untuk default gateway-nya, itu 192.168.3.1 ya teman-teman. Nah, untuk PC yang terakhir kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.3.3. Nah, untuk default gateway-nya sama kayak yang di PC 5 ya teman-teman, .3.1. Nah, itu udah selesai. Lalu kita cek ya teman-teman, dari PC 1 kita coba ke PC yang lainnya ya teman-teman. Nah, sukses kalau masih satu switch ya teman-teman. Tapi kita lihat ke seberangnya, kita failed ya teman-teman, dari PC 2 ke PC 3 tuh failed. Kenapa failed? Karena belum pindah ke mode terang ya teman-teman, belum pindah ke mode terang. Jadi kita ke PC yang switch yang pertama, yaitu di sini kita mode terang dengan ketik init, dengan ketik yaitu init, dengan ketik kita init FA01 ya teman-teman. Enter. Kemudian kita ketik SW mau TR. Nah, enter. Nah, ini sudah kita mode terang ya teman-teman. Kita beralih ke switch yang kedua. Kita enter dulu aja. Kemudian kita ketik X.
enter. Kemudian kita ketik in, karena di sini dari switch yang kedua itu memiliki dua jalur ya, dari ada yang 01 sampai 03. Itu kita menggunakan cara cepatnya saja ya teman-teman, dengan ketik intra FA01 strip 3 ya teman-teman. Kemudian kalau sudah kita enter, lalu ketik SW motl, enter. Nah, sudah di mode terangin ya yang switch yang kedua. Selanjutnya kita beralih ke switch yang ketiga, yaitu enter. Kita enterin dulu. Enter ya teman-teman. Nah, kita ketik intra FA01 karena cuma ada satu jalur. Kemudian kita ketik lagi SW motr, enter lagi karena belum. Kita ketik SW motr, enter. Nah, otomatis sudah ke mode terang ya teman-teman. Nah, itu dia tutorialnya. Kemudian kita coba cek terlebih dahulu ya. Kita coba dari PC 6 ke PC 5, sukses. Kemudian PC 4 ke PC 3, sukses. Dan terakhir PC 2 ke PC 1, sukses. Kemudian kita coba dari seberang ke PC 3, valid. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 3. Kita lihat, nah udah sukses. Kita coba lakukan lagi ya teman-teman, dari PC 3 ke PC 5, valid. Kita coba lagi PC 3 ke PC 5. Nah udah sukses. Kita coba dari PC 6 ke PC 2, udah sukses ya teman-teman. Demikianlah praktek yang dapat saya jelaskan dalam praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.